Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 7 September 2021 bersama saya Romo Parjono. Para sahabat yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Marilah kita sejenak hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semalam-malaman Yesus berdoa, lalu memilih ke-12 rasul. Dokar, itulah istilah yang sering kita dengar sebagai istilah singkatan dari doa dan karya. Waktu saya kecil, orang tua kadang mengajak saya ke pasar. Setelah jalan kaki sekitar 4 km, saya diajak naik dokar, sebuah gerobak dengan penarik kuda. Pergi pulang naik dokar, senang rasanya. Dokar adalah alat pengangkut dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuan. Doa dan kerja adalah sebuah sarana bagi kita untuk berjalan menuju ke suatu tempat bahagia abadi. Dikisahkan dalam Injil, Yesus memilih ke-12 orang menjadi rasulnya, menjadi utusannya. Yesus berdoa semalam-malaman. Namun jika kita membaca kisah sebelum dan sesudahnya, akan menjadi jelas mengapa Yesus memilih 12 orang itu. Sejak ketika Yesus menjalankan tugas perutusannya, banyak orang membutuhkan pelayanannya. Singkatnya demikian, Yesus sibuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, entah itu demam, kusta, lumpuh, mati tangan kanan, dan lain sebagainya. Dan di ayat terakhir sebelum Yesus berdoa, Lukas menyatakan, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Menghadapi berbagai masalah pelayanan yang timbul, Yesus berdoa. Dalam doa ditemukan solusi, memilih 12 orang menjadi rasulnya, menjadi utusan kepercayaannya untuk menyertai Dia. Manakah yang kita tempuh untuk menunaikan pelayanan perutusan kita yang tidak lepas dari tantangan dan tentangan? Marilah berdoa. Tuhan, Engkau mengikut sertakan kami melaksanakan perutusan-Mu. Semoga kami selalu berpaut padamu sebagai utusan-Mu di dunia ini, kini dan selamanya. Amin. Mari mohon berkat
Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam Mandoan.